Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qabla ma ubalikum syai'an uridu an aqulu kalimata syukri ilal muhadir al-ustad Sabirin al-Majistir wa la tansa aidan aqulu syukran jazilan ila ashabi fi qismi ta'limul lughal arabiyyah. Baik, di sini saya Himatul Khair Ali dengan NIM 0554 akan menjelaskan makalah dengan judul Pengaturan Kondisi dan Penciptaan Iklim Belajar. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang. Mengapa penulis mengambil judul Pengaturan Kondisi dan Penciptaan Iklim Belajar? Karena di sini bertujuan untuk mengetahui agar iklim belajar yang kondusif dan menarik dapat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang dilakukan menyenangkan bagi peserta didik. Jadi adanya makalah ini bagaimana agar kita tahu tentang kondisi dan situasi belajar mengajar, tentang faktor yang dapat mempengaruhi belajar, dan mengetahui seperti apa mengajar yang efektif itu. Kemudian bab 2 langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, kondisi dan situasi belajar mengajar. Untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif, sangat membutuhkan metode pembelajaran yang tepat. Metode merupakan salah satu faktor dalam pendidikan yang tidak kalah penting berperan dalam mensukseskan kegiatan belajar mengajar. Pemilihan metode belajar mengajar juga didasari dengan tujuan tertentu. Gegne, tokoh penulis Gegne dalam bukunya mengatakan kondisi belajar ialah suatu situasi belajar atau learning situation yang dapat menghasilkan perubahan perilaku, performance, pada seseorang atau pada peserta didik setelah ditempatkan pada situasi tersebut. Dalam makalah ini ada tiga kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar harus dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh perancang atau guru. Yang pertama ada kondisi fisik, kondisi sosio-emosional, dan kondisi organisasional. Kondisi fisik ini yakni lingkungan fisik di kelas, yang meliputi penataan meja, kursi, lemari, gambar-gambar afirmasi, dan pajangan-pajangan kecil karya siswa yang berprestasi, ataupun alat peraga dan sebagainya. Kemudian kondisi sosio-emosional. Kondisi sosio-emosional akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Karena kegairahan siswa dan efektivitas tercapainya suatu pelajaran, ya kita akan mengetahui pada kondisi sosio dan emosional ini, begitu. Kemudian dalam kondisi sosio-emosional ini terliputi beberapa hal-hal, yakni tipe kepemimpinan guru, sikap guru, pembinaan hubungan baik, dan interaksi yang baik kepada antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang terakhir kondisi organisasional. Kegiatan rutin secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah, akan mencegah timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Nah, dalam kondisi ini meliputi hal-hal sebagai berikut: guru yang berhalangan hadir atau kedatangan siswa juga, atau absen siswa juga, dan lain sebagainya. Dalam proses belajar mengajar, guru sebagai pengajar dan guru sebagai subjek belajar dituntut adanya profil kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan, kemampuan, sikap, dan tata nilai, serta sifat-sifat pribadi agar proses itu berlangsung dengan efektif dan efisien. Begitu. Kemudian langsung saja kepada faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi belajar ini sangat sering terjadi di lingkungan kita. Karena belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada seseorang akibat pengalaman atau latihan yang menyangkut aspek fisik maupun psikis. Seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berpengetahuan menjadi tahu tentang sesuatu, dari tahu menjadi lebih tahu. Bahkan ada yang sempat ketika orang sudah mencintai ilmu,
mereka semakin mendalami ilmu itu semakin merasa tidak tahu. Nah, seperti itu. Kemudian ada tiga faktor yang mempengaruhi belajar siswa dalam dibedakan. Yang pertama ada faktor internal, faktor dari dalam siswa, yakni kondisi jasmani dan rohani siswa. Kemudian yang kedua faktor eksternal, faktor dari luar siswa. Kalau tadi ada yang dari dalam, sekarang juga ada yang dari luar, yakni kondisi lingkungan sekitar siswa. Bagaimana siswa itu lingkungannya, apakah mempunyai teman yang dapat mempengaruhi belajar, dia bisa high up mentalnya, atau dia bisa lebih down, itu tergantung lingkungan karena sangat mempengaruhi. Kemudian ada faktor pendekatan belajar atau approach of learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang dilakukan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi di pembelajaran. Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap conversing terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik, faktor eksternal, biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berintelijensi tinggi atau faktor internal dan dapat mendorongan positif dari orang tuanya, dari faktor eksternalnya, mungkin akan memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil pembelajaran. Jadi karena pengaruh faktor-faktor di atas, muncul siswa-siswa yang high achievers, berprestasi tinggi, dan under achievers, berprestasi rendah. Kemudian mengajar yang efektif. Dilihat dari peran guru. Jadi kondisi atau situasi pembelajaran efektif itu bisa dinilai dari metode yang dipilih oleh gurunya, gitu. Apabila gurunya atau pendidiknya memilih metode yang mungkin bisa dikatakan seru atau asik, ya kebanyakan siswa akan lebih minat dalam mempelajari pelajaran tersebut, begitu. Komunikasi, interaksi antara guru dan siswa itu sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang sangat kondusif. Karena interaksi antara guru dan siswa itu merupakan apa? Salah satu bentuk hubungan yang kita bagaimana caranya guru tahu saran-saran dari siswa atau keluhan dari siswa. Begitupun sebaliknya, siswa akan merasa lebih terbuka. Dia akan memberitahu bagaimana keluhannya untuk dalam belajar, gitu. Itu yang mengajar yang efektif. Ada beberapa strategi mengajar yang efektif beserta penerapannya. Ada 3 dalam makalah ini, yaitu pembelajaran kooperatif yang mana guru harus berorganisir siswa ke dalam kelompok kecil untuk bekerja dalam mencapai satu tujuan pembelajaran, begitu. Seperti halnya pembagian tugas yang melibatkan diskusi. Jadi ada tugas yang membuat antar siswa itu saling berinteraksi, begitu. Jadi mengenal satu sama lain. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Maksudnya ialah memanfaatkan teknologi seperti multimedia dan perangkat lunak pendidikan untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam proses. Untuk era sekarang, pembelajaran sangat-sangat butuh teknologi karena teknologi sekarang adalah banyak sekali karya-karya siswa untuk membuat metode-metode pembelajaran secara online, gitu. Ya, terbentuknya menjadi game atau terbentuknya menjadi sesuatu yang lebih seru untuk banyak peminat, gitu, menggunakan beberapa multimedia. Kemudian pembelajaran aktif, yang mana guru mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan seperti permainan peran, eksperimen dan presentasi, guru sebagai pembimbing dan fasilitator diskusi. Berikut penjelasan dari makalah ini. Kemudian terakhir, bab 3, kita beralih kepada penutup. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari makalah ini, situasi belajar mengajar adalah suatu keadaan yang dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seseorang setelah ia ditempatkan pada saat kegiatan pembelajaran yang di dalamnya melibatkan tenaga pendidik serta peran aktif siswa itu sendiri. Jadi kondisi, situasi, suasana di dalam kelas
sangat berpengaruh mencetak bagaimana siswa itu menjadi yang under tadi, yang high atau yang under, itu sangat mempengaruhi. Dan tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan belajar mengajar agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pemilihan metode untuk mendidik siswa juga sangat penting. Intinya dalam satu forum itu sangat berkaitan antara suasana dan metode, karena dengan metode yang aktif, dengan metode yang kondusif, suasana akan menjadi efektif juga, akan menjadi suasana yang sangat disiplin, sangat rapi untuk menciptakan interaksi antara guru dan siswa. Mungkin demikian presentasi dari saya. Apabila ada materi yang terlewati atau ada beberapa kata atau kalimat yang kurang jelas dalam makalah saya minta maaf dan terima kasih kepada dosen pengampu Al-Ustadz Sobirin Al-Magistir dan juga kepada teman-teman telah memberikan waktu saya untuk berpresentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.